tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Ayat yang ke-14, pada waktu itu Tuhan membesarkan nama Yosua di depan seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Ingat tadi malam kita sudah baca, Tuhan berkata, mulai hari ini aku akan membesarkan namamu. Biar Tuhan yang membesarkan nama kita, tidak usah kita yang membesarkan. Apalagi kalau ngomong, oh kamu belum tahu siapa saya. Bertobat saudara ya. Ketika Tuhan yang berkenan dalam hidup kita, Dia membesarkan nama kita, Dia yang mengurapi kita ya, sehingga kita itu diberi tanggung jawab dan untuk memberikan satu kepercayaan kepada bangsa atau orang-orang yang akan kita layani. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua ayat 15 demikian, perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ya, kita melihat di sini saudara, orang-orang Israel itu ya menghormati Yosua karena ya perannya sebagai pemimpin ya, dan sama seperti Musa ya, Tuhan juga meneguhkan Yosua dalam kepemimpinannya sehingga dia menerima puji-pujian dari orang Israel dan apa yang dia katakan itu terjadi. Jadi saudara, kita melihat ya, meskipun pada masa itu memang Israel bukanlah penguasa dunia, tapi reputasi Israel ya, terutama Yosua dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan cara Allah, itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar ya. Bahkan sampai hari ini kita bisa membaca ya bahwa Tuhan sudah membesarkan nama Musa dan juga Yosua. Dan kita lihat di sana ketika para imam itu naik dan menginjakkan kaki mereka di tanah yang kering, maka air itu yang tadinya terputus ya, terpisah, terbelah untuk menjadi jalan bagi mereka, kemudian bersatu kembali dan air itu meluap saudara seperti sedia kala ya. Bangsa itu keluar dari sana dan lalu mereka berkemah di Gilgal. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita. Ya, sehingga saudara sampai kita dapat menyeberangi, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan ya, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya, ingat ketika 2 orang pengintai itu masuk di rumah Rahab, seorang perempuan sundal, dia berkata, bangsa kami ketakutan terhadap engkau karena mereka sudah mendengar kisah bagaimana Tuhan mengeringkan laut untuk engkau itu dapat berjalan. Dan sekarang Tuhan mengeringkan sungai Yordan. Saudara, percayalah saat kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, melakukan kehendak dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Karena itu mari tetap